Teraz, že máte radi Jesus Christ, teraz môžete byť strašne šťastní, môžete žiť ako chcete a všetko bude v poriadku. Ambo di siko Allah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat Ambo, sebagai satu-satunya jalan kebenaran yang Ambo percaya bisa membawa Ambo kepada surga. Terimalah Tuhan Yesus sekeluarga untuk Ambo. Tuhan Yesus memberkati. Dan namanya disebut orang penasehat yang sungguh ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Dia sang Raja damai. Yesusku, Engkau Rajaku, Engkau mulia, Engkau ajaib. Segala hormat, sembah pujian bagi Yesus sang Raja. Dan namanya disebut orang penasehat yang sungguh ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Dia sang Raja damai. Yesusku, Engkau Rajaku, Engkau mulia, Engkau ajaib. Juru selamat dunia, sambut Dia sang Raja. Beshem Ha'af Ya Ben Veruah Kodes Ha Elohim Ehad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebersamaan kami di sini dan kami memperingati kelahiran-Mu, Allah yang inkarnasi ke bumi dengan hikmat, dan kami mensyukurinya bahwa oleh karena kehadiran-Mu kami terhitung sebagai anak-anak-Mu yang Kau warisi kehidupan kekal, dan kami hidup bersama-sama dengan Kau nanti ya Tuhan. Dan hari demi hari sempurnakanlah kami dengan firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Berikan kami hati dan pengertian yang diterangi oleh Roh Kudus-Mu saja. Beshem Ha'af Ya Ben Veruah Kodes Ha Elohim Ehad. Amin. Shalom semua, terima kasih Ibu Grace dan semuanya yang sudah hadir di sini. Salam kenal. Natal yang hikmat ini kita akan mempelajari Natal pertama di Migdal Eder, Menara Kawanan Domba di Bethlehem Efrata. Apa itu Migdal Eder? Mungkin Anda ada yang baru mendengar hari ini apa itu Migdal Eder. Migdal Eder adalah tempat di mana Yesus itu lahir ke bumi, dan ini merupakan suatu penggenapan dari nubuat dan janji. Dan janji mengenai Allah yang akan hadir ke bumi itu bukan dimulai pada zaman-zaman Israel awal gitu, bukan, tetapi justru sejak Adam dan istrinya jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Nah, inkarnasi adalah suatu penggenapan janji. Janji yang di mana ditulisnya? Yaitu janji yang ada di Kejadian 3 ayat 15. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ini adalah dasar dari seluruh Alkitab kita. Kenapa Allah itu harus lahir ke bumi yang kita peringati pada setiap hari Natal ini? Nah, biasanya kalau kita hari Natal itu langsung dikasih suatu cerita Yesus dan orang tuanya, Yusuf dan Maria ini kemudian melahirkan di Bethlehem, dan disitulah Yesus lahir di kandang domba. Itu saja. Tetapi kenapa Allah itu harus inkarnasi? Itulah yang akan kita pelajari bersama pagi ini. Mengapa memperingati Natal? Dan sebenarnya Natal ini tidak bisa berdiri sendiri. Natal itu akan selalu terkait dengan Paskah. Natal kelahirannya dan Paskah kematiannya itu selalu terkait, nggak akan bisa terpisah. Apalagi Yesus lahir di Migdal Eder. Nah, apa hubungannya Migdal Eder dengan kelahirannya, yaitu Natal, dan juga bagi Paskah, yaitu kematiannya? Maka seperti apa yang diajarkan oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit
dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Jadi Anda ingat di sini bahwa apa yang diberitakan oleh Rabi Saul, seorang yang sangat khusus dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injilnya dari kalangan orang Yahudi dan bahkan dari kalangan terpelajar orang Yahudi, yaitu kaum Rabi. Di sini Rasul Paulus atau Rabi Saul mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan adalah Kristus yang telah bangkit, berarti berita tentang kebangkitannya. Dari antara orang mati juga termasuk kematiannya, yang dilahirkan sebagai keturunan Daud. Jadi lahir, mati, dan bangkit ini adalah suatu yang terkait. Maka kalau ada orang bicara, nggak penting itu Natal, yang penting Paskah. Kalau ada orang mati, pasti dia pernah lahir. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Pasti dia pernah lahir. Dan tiga hal ini selalu berkaitan, dan itulah Injil dari Rasul Paulus yang dia beritakan kemana-mana, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan dari keturunan Daud, yang kemudian mati dan kemudian dibangkitkan. Matinya tidak selesai di situ, tetapi dia dibangkitkan, dan itulah sentral dari berita Injil yang dilakukan oleh Rabi Saul. Nah, seperti yang ditulis dalam Lukas 2 ayat 11. Memang tidak ditulis dalam Alkitab itu hari kelahiran Yesus, tetapi bapak-bapak gereja melakukan suatu penelitian, dan pada tanggal 25 Desember, yang 25 Desember pada tahun 5 sebelum Masehi, itu ternyata equal dengan tahun Yahudi, 25 Kislev, tahun 3757 kalender Yahudi. Nah, di sini dikatakan hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi Anda lihat di sini ada Kristus yang lahir dan dia adalah Tuhan. Nah, pernyataan bahwa dia adalah Tuhan. Dan kemudian ada juru selamat. Lahir di mana? Di kota Daud. Di mana sih itu di kota Daud? Kota Daud adalah kota Bethlehem, yang di mana itu adalah tempat kelahiran dari Raja Daud. Dan memang ada kota Daud yang lain, yaitu kota Yerusalem, karena kota Yerusalem adalah satu kota yang direbut oleh Raja Daud ketika dia merebutnya dari orang-orang Yebus, dan Yerusalem menjadi ibu kota dari Israel. Nah, Ir David yang dimaksud pada Lukas 2 ayat 11 ini adalah kota Daud, yaitu Bethlehem. Dan di situ sang juru selamat hadir. Nah, kalau ada terminologi juru selamat, pastilah ada sesuatu yang perlu diselamatkan. Berarti ada suatu kecelakaan. Kalau nggak ada kecelakaan, nggak perlu kan juru selamat. Dan juru selamat itu adalah Tuhan sendiri, Allah yang inkarnasi. Nah, maka kalau kita mempelajari kenapa harus ada juru selamat, kenapa Yesus harus lahir, kenapa kita memperingati Natal yang sebenarnya berkaitan dengan kematiannya, itu kita harus mempelajari dari kitab genealogi, yaitu kitab Kejadian. Berita Natal tidak akan nyampe ke hati Anda kalau Anda tidak paham apa yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian itu menulis mula dari segala sesuatu. Langit dan bumi ada di kitab Kejadian. Genealogi monoteisme pada Kejadian 1 ayat 1. Genealogi air, genealogi cakrawala, tumbuhan, kalender. Nah, genealogi kalender ada di kitab Kejadian. Yaitu pada saat Allah menciptakan matahari dan bulan, dan dua benda itu menjadi tanda-tanda bagi waktu dan musim-musim. Jadi genealogi kalender ada di kitab Kejadian. Genealogi manusia, genealogi binatang di darat, genealogi nafas, genealogi berkat, beranak pinaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan itu adalah genealogi berkat Allah yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Kemudian ada genealogi pernikahan, genealogi keselamatan. Nah, di sini ada genealogi keselamatan. Disitulah mula kenapa Tuhan itu harus sekaligus menjadi juru selamat bagi ciptaannya. Karena ada genealogi keselamatan yang dimana manusia itu mengalami kecelakaan yang luar biasa yang dampaknya adalah kematian kekal. Dan di situ pula ada genealogi pakaian.
Anda coba membaca di kitab suci manapun atau di buku filsafat manapun yang terbaik yang bicara mengenai kenapa manusia itu harus berpakaian. Itu tidak akan ada kecuali pada kitab Torah, kitab Kejadian. Genealogi ibadah sakramental, yaitu pengampunan dengan darah, hanya ada di kitab Kejadian. Karena di kitab Kejadian ini, yaitu di Taman Eden, mula dari dasar ibadah sakramental. Kenapa orang-orang Yahudi, kenapa orang-orang Israel itu selalu mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa? Semuanya ada di kitab Kejadian. Dan bahkan genealogi bahasa-bahasa, genealogi orang pilihan, genealogi bangsa pilihan. Nah, kenapa ada genealogi bangsa pilihan? Karena disitulah sang penyelamat itu akan lahir. Maka penting untuk menulis genealogi lahirnya sebuah bangsa. Kitab suci mana yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Tidak ada kecuali kitab Torah, yaitu kitab Kejadian. Nah, keadaan apakah yang memaksa adanya juru selamat? Karena ada kecelakaan. Apa sih kecelakaannya itu? Yaitu kejatuhan manusia. Dalam Yesaya 43 ayat 11, Tuhan berfirman, Anochi Adonai ve'en mi baladai Mosya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, jadi di sini adalah suatu penegas, kalau kita mempercaya ada juru selamat, pasti dia itu adalah Allah saja, Tuhan saja. Karena tidak ada juru selamat yang lain selain lainnya daripada Allah itu sendiri. Maka kalau kita mempercayai atau mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi kita, maka dengan dasar Yesaya 43 ayat 11 ini, itu adalah dasar kita juga mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang inkarnasi itu. Nah, kita akan mempelajari tentang hukum pertama yang ditetapkan oleh Tuhan dan hukum larangannya, yaitu dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, ini yang penting. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Frasa kedua, ki beyom ahal mimenu motamut. Jadi di sini, pada hari engkau melanggarnya, pada hari engkau memakannya, pada hari engkau berdosa, pastilah engkau mati. Maka harga pelanggaran adalah mati. Inilah yang menyebabkan Adam itu jadi celaka. Kecelakaannya di mana? Ketika Adam itu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, apa yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 17 bahwa harga pelanggaran adalah mati, itu dituliskan ulang oleh Rabi Saul dalam Roma 6 ayat 23, dinyatakan demikian. Sebab upah dosa adalah mati. Dasarnya di mana? Dasarnya di Kejadian 2 ayat 17. Jadi perjanjian baru tidak akan terlepas dari dasar dari ajaran, yaitu kitab Kejadian. Dan di sini tidak berhenti sampai di situ. Rasul Paulus mengatakan, upah dosa adalah mati, ya memang. Tetapi ada karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Jadi di sini ada mati, maut, itu dikontraskan dengan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan itu merupakan penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu adalah dasar dari kenapa Allah itu harus inkarnasi. Perempuan terberdaya oleh ular, iya memang. Dan kemudian ia memakannya dan kemudian ia memberikan kepada suaminya. Tapi suaminya itu tidak mengoreksi istrinya. Dan dia ikut makan. Dan disitulah Adam mengkonfirmasi kesalahan istrinya. Dan kemudian mereka sama-sama jatuh ke dalam dosa. Dan ketika perempuan itu memberikan kepada suaminya, ya dimakan aja, tidak pakai mengkoreksi, suaminya makan. Dan inilah kenapa disebut sebagai dosa Adam. Ketika istrinya makan, tidak terjadi perubahan apa-apa. Barulah ketika
suami ikut makan dan dia mengkonfirmasi kesalahan istrinya, fayokal di situ. Dan sebenarnya Adam seharusnya tahu bahwa pada hari ia makan ia mati, tetapi ia makan juga. Kenapa? Dia terperdaya oleh tipu muslihat bahwa dengan memakan buah itu dia akan menjadi seperti Allah. Jadi di sini adalah suatu pelanggaran atau pemberontakan Adam kepada Tuhan karena dia ingin seperti Allah. Nah, keinginan seperti Allah inilah yang menjadikan kecelakaan bagi si Adam itu. Dan Tuhan harus bertindak. Ketika Adam berdosa, Tuhan bertanya, Ayeka, di mana kamu? Nah, ini suatu kontradiksi. Bagaimana Allah yang Maha Tahu itu bisa bertanya, Adam, di mana kamu? Bukankah dia Maha Tahu? Bukankah dia tahu Adam sedang memakai cawat dari kulit daun dan kemudian masih sembunyi juga? Pertanyaan, Adam, di manakah kamu? Ayeka, itu adalah suatu ungkapan kesedihan dari Tuhan. Aduh Adam, di mana kamu? Di sini adalah suatu ungkapan di mana Allah menangisi kematian Adam. Dan inilah kecelakaan itu. Maka karena ada kecelakaan, harus ada Sang Juru Selamat. Dan saat itu pula Tuhan melakukan tindakannya yang pertama. Sekarang kita tahu kenapa harus ada Juru Selamat. Karena ada kecelakaan. Kecelakaannya di mana? Kecelakaannya di Taman Eden. Dan itulah yang diungkapkan oleh Rabi Saul. Upah dosa adalah maut. Nah, inilah kecelakaannya. Maut itu telah merenggut manusia pertama. Dan saat itu juga Tuhan bertindak. Bertindak melalui apa? Melalui pemberesan dosa, yaitu tipologi pengampunan dosa yang pertama yang dilakukannya sejak di Taman Eden. Dan itu diungkapkan pada Kejadian 3 ayat 17 yang disebut sebagai proto-evangelium atau Injil yang pertama, Besorat Harishonah. Injil yang pertama, dan ini merupakan harapan akan pemberesan dosa. Mari kita baca bersama-sama bahwa pada hari kejatuhan Adam, pada hari itu pula lah ada harapan bagi Adam. Allah tidak menginginkan kematian Adam secara kekal dan Allah melakukan pemberesan dosa sejak pada awalnya. Kita membaca, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika manusia itu sedang saling menyalahkan, ada menyalahkan istrinya, istrinya menyalahkan ular, dan di situ ada suatu firman yang paradoks. Tuhan menjanjikan seorang keturunan. Nah, ini dibaca oleh Bapak Gereja Irenaeus dan ada juga kalangan orang Yahudi, yaitu murid terbaik dari Beit Hillel namanya Jonathan Ben Uziel, memandang Kejadian 3 ayat 15 ini sebagai suatu harapan bagi Adam. Dan bahkan itu disebut dalam teologi Kristen sebagai Injil yang pertama. Jadi Injil yang pertama itu bukan Matius, tetapi Kejadian. Di mana itu? Di Kejadian 3 ayat 15. Adam itu diciptakan oleh Tuhan dengan intelektual yang tinggi, sebab di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa aku akan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupa kita. Dan betullah ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu yang dari tanah, Tuhan betul-betul menempatkan gambar dan rupanya itu dengan menghembuskan nishmat hayim atau nafas kehidupan di dalam hidung Adam, dan disitulah gambar dan rupa Allah ada di dalam diri Adam. Nah, di dalam menghayati Kejadian 3 ayat 15 ini, baik Bapak Gereja Irenaeus maupun Jonathan Ben Uziel itu mereka mencoba memahami apa yang dipikirkan oleh Adam sebagai makhluk yang paling pintar saat itu. Bagaimana mungkin di dalam proto-evangelium pada hari kematian Adam, Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan berdarah antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah,
Kenapa ada keturunannya? Bukankah itu adalah hari kematian Adam? Berarti di sini Adam melihat ada harapan kehidupan pada hari kematiannya. Dan Jonathan Ben Uziel maupun Bapak Gereja Irenaeus mencoba mendalami apa yang dipikirkan oleh Adam ini. Adam sebagai manusia pertama yang sangat cerdas, dia memahami ada paradoks di hari kematiannya. Justru di situ ada harapan kehidupan. Yang harapan kehidupan itu melalui istrinya, melalui keturunan perempuan. Dan bahkan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang diterjemahkan oleh Jonathan Ben Uziel dalam bahasa Aram, ia menambahkan kata Malcha Mesiha, yang dimana itu merupakan suatu harapan hadirnya Sang Mesias. Jadi Irenaeus, Jonathan Ben Uziel sama-sama memandang bahwa Kejadian 3 ayat 15 sebagai suatu berita baik yang pertama. Dan kita akan mempelajari satu tipologi yang dilakukan oleh Allah sejak di Taman Eden, bahwa cara bebas dari mati, mati harus dibayar mati. Pada hari kematian Adam, pada hari pelanggarannya, Tuhan melakukan suatu tukar guling kematian yang pertama, yaitu dengan apa? Allah mengambil binatang yang tidak berdosa, membunuhnya, kemudian mengambil kulitnya itu untuk dijadikan sebagai pakaian bagi Adam. Dan itu merupakan suatu tipologi, suatu lambang dari pengampunan dosa, upah dosa yang adalah mati dibayar dengan kematian. Kematiannya siapa di Taman Eden ini? Yaitu kematian dari binatang yang tidak berdosa, yang dibunuh gara-gara Adam berbuat dosa. Nah, Kejadian 3 ayat 21 adalah satu tipologi lambang bahwa harus ada kematian untuk membayar kesalahan Adam. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan ini merupakan suatu lambang dari tukar guling kematian yang pertama, dan disitulah Allah bertindak yang pertama kalinya sebagai juru selamat. Tuhan sendiri yang melakukan keselamatan itu. Karena Adam yang memakai pakaian dari dedaunan pohon ara itu tidak diterima Allah, karena itu adalah inisiatif manusia. Upah dosa adalah mati. Harus ada harga kematian untuk membayar kesalahan Adam ini. Maka tidak lain tidak bukan bahwa Sang Juru Selamat, Hagoel Hadam, Sang Penebus dosa dengan darah itu adalah Allah sendiri. Anohi, Anohi, Adonai. Ve'en mi baladai Mosya. Dan dosa itu bukan hanya melahirkan suatu kejahatan, bukan. Dosa yang terpenting yang dilihat oleh Tuhan itu, dosa membuat suatu pemisahan antara Tuhan dan manusia yang dikasihinya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Nah, jadi dosa itu menimbulkan pemisahan. Kalau terpisah, maka harus ada harga mendekat. Nah, apa sih harga mendekat? Harga mendekat itu adalah korban. Karena korban itu terbuat dari satu kata yang berasal dari kata karaf, yang artinya mendekat. Maka kalau mau mendekat kepada Tuhan, harus ada harga nyawa. Nah, harga nyawa yang dilambangkan oleh Tuhan sejak di Taman Eden, yaitu ada kematian binatang di Taman Eden. Itulah sebabnya ini menjadi suatu dasar dari semua ibadah sakramental Israel. Ini menjadi genealogi ibadah sakramental. Dan Anda lihat, semua tipe-tipe pengampunan dosa, pengampunan kesalahan selalu mengandung darah. Korban bakaran, Imamat 1 ayat 1-17 mengandung darah. Korban kedamaian, Imamat 3 ayat 1-17
mengandung darah. Korban pelanggaran pasti mengandung darah. Korban penghapusan dosa, Imamat 4 ayat 1-35 mengandung darah. Korban penebus salah, Imamat 5 ayat 14 mengandung darah. Jadi selalu ada darah. Kenapa ada darah? Dan ini semuanya adalah lambang yang dimana harus digenapi pada akhirnya. Nah, ini kalau saya ibaratkan ini seperti Tuhan sedang teken cek mundur. Upah dosa mati, hutangnya mati. Tuhan teken pembayaran atas hutang dosa yang upahnya mati itu dengan perlambangan darah binatang, teken cek mundur. Korban bakaran, korban kedamaian, korban penghapusan dosa, korban pelanggaran, korban penebus salah. Ini seolah-olah semuanya itu adalah cek mundur, dan cek mundur ini harus dilunasi pada akhirnya. Nah, siapa yang melunasi? Yaitu Yesus Kristus. Maka dengan kasih-Nya pula Tuhan mengusir manusia, karena Tuhan tidak ingin manusia di dalam keberdosaannya kemudian dia makan buah kehidupan yang ada di tengah-tengah taman itu juga. Kalau dalam keadaan berdosa manusia itu makan buah kehidupan, maka dosa manusia akan menjadi kekal. Tuhan tidak ingin dosa manusia itu menjadi kekal, maka manusia itu dibiarkan menjadi mortal dengan tanah yang sudah dikutuknya itu. Maka nanti, kalau nanti Adam itu harus mati karena konsekuensi kutukan tanah itu, dia tetap akan bisa hidup karena ada Sang Penebus dosa. Kapan? Yaitu kematian Yesus di kayu salib. Maka Tuhan harus mengusir manusia ini dari Taman Eden. Dan kata pengusiran di Taman Eden ini ditulis dengan 2 kata cerai di dalam Perjanjian Lama. Lalu Tuhan Allah mengusir manusia itu di Taman Eden, dari Taman Eden. Mengusir itu syalah. Syalah itu artinya bercerai. Tuhan menceraikan manusia. Dan kemudian di ayat 24, Tuhan menghalau, Tuhan menceraikan manusia. Ditulis 2 kali kata cerai. Ini adalah menunjukkan betapa seriusnya upah dosa itu yang menyebabkan pemisahan antara Tuhan dan manusia, dan harus ada harga mendekat. Dan oleh dosa Adam, maka dia menurunkan tabiat dosa bagi semua manusia. Bayi memang belum berdosa, tetapi dia sudah memiliki tabiat dosa. Maka semua manusia di dunia ini secara keseluruhan terhisap memiliki tabiat dosa. Anak kecil nggak usah diajari berbohong, dia akan bisa berbohong sendiri. Itu namanya tabiat dosa. Dan tabiat dosa inilah yang diwariskan oleh Adam kepada seluruh keturunannya. Maka kalau dosa itu berawal dari satu Adam, maka cukup satu Adam untuk membereskan dosa. Dan sang pemberes dosa itu adalah Allah sendiri. Dosa satu Adam awal dibereskan oleh satu Adam akhir. Karena itu Allah tidak menginginkan korban manusia selain dari dia sendiri. Allah yang inkarnasi. Karena Allah yang secara tegas menghisap upah dosa yang adalah mati itu untuk dirinya sendiri. Dan itulah harga pengampunan yang dari Tuhan. Jadi kalau ada orang memberikan hutang kepada temannya dan kemudian dia mengatakan hutangmu sudah dilunasi, saat itu pula dia menghisap kerugian itu. Kalau temannya utang 10 juta dan dia mengatakan hutangmu sudah diampuni, hutangmu sudah dilunasi, maka dia dengan sendirinya menghisap harga kerugian sebanyak 10 juta itu. Demikian Tuhan. Ketika dia mengampuni dosa, dosamu sudah diampuni. Emang gampang mengampuni dosa. Upah dosa adalah mati. Maka kalau upah dosa adalah mati dan Tuhan itu mengampuni dosa kita, maka dengan sendirinya Tuhanlah sendiri yang menghisap konsekuensi dari dosa itu. Nah, itulah kenapa Tuhan harus inkarnasi ke bumi, dan ketika Allah inkarnasi ke bumi, dia memilih jalur yang khusus dari Adam. Dia memilih Set dari Set. Dia memilih Nuh dari Nuh. Dia memilih Sem. Nah, di sini ada perkawinan campur, maka ada bencana air bah, dan Tuhan mau memulai kehidupan manusia itu dari Nuh saja. Dari Nuh, dia memilih Sem. Dari Sem di sini ada garis
mesianik yang dimana mulai dari Abraham akan melahirkan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Jadi kalau Alkitab kita menulis silsilah dengan begitu ketat, kenapa? Karena Alkitab memang bicara mengenai pemilihan sebuah bangsa. Dari Nuh ada Sem, dari Sem ada Abraham, dari Abraham ada Ishak, dari Ishak ada Yakub, kemudian Israel, dan dari Israel Tuhan memilih garis yang khusus lahirnya Sang Mesias. Sang Mesias nggak bisa lahir di sembarangan agama atau di sembarangan bangsa, yang dimana bangsa itu kemudian menjadi penyembah-penyembah pagan, dan kemudian Yesus lahir di situ, nggak bisa. Tuhan mempersiapkan suatu garis yang khusus dan dia memperkenalkan siapa dirinya, memperkenalkan namanya melalui bangsa Israel, dan di situ bangsa Israel dididik menurut hukum Tuhan, dan dari bangsa Israel itulah Allah harus inkarnasi ke bumi. Kenapa? Sebagai pembayar dosa. Nah, sekarang kita masuk kepada topik utama. Nah, topik utama ini nggak akan Anda mengerti kalau Anda nggak mempelajari kitab Kejadian. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Itu nggak sembarangan, itu bukan kebetulan. Kenapa lahirnya harus di kandang domba? Itu juga bukan kebetulan. Karena Yesuslah nanti sebagai penggenap dari semua domba-domba yang dikorbankan di bait Allah. Nah, Yesus secara khusus lahir di kawasan Migdal Eder. Apa itu Migdal Eder? Menara kawanan domba, yang artinya di situ tempatnya para domba. Nah, kalau kita membaca Kejadian 35 ayat 16 sampai 21, di situ ada disebut secara khusus suatu tempat yang namanya Migdal Eder. Dan Migdal Eder ini dibangun oleh Yakub. Nah, Anda tahu sekarang apa hubungannya antara Yakub dengan Migdal Eder ini? Yang dimana Yakub itu menurunkan bangsa Israel. Kenapa Yakub mendirikan suatu kawasan yang namanya Migdal Eder? Yaitu untuk menjadi ingat-ingatan baginya di dalam kesedihannya ketika istri yang dicintainya itu mati. Siapa istri yang dicintainya itu? Dia adalah Rahel. Rahel itu artinya biri-biri betina. Maka dia kalau ingin mengingat memori yang indah terhadap istrinya yang artinya biri-biri itu, maka dia membangun sebuah kawasan khusus yang namanya Migdal Eder, dan dia mengingat tentang istrinya itu. Nah, kita baca ayatnya secara cepat supaya Anda tahu latar belakang dari Migdal Eder ini. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tiba berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya ini sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni, yang artinya anak kesengsaraanku. Tetapi Yakub ayahnya ini nggak setuju, masa anak kok dinamain anak kesengsaraanku, maka dia mengganti nama Ben-Oni itu tadi dengan Benyamin. Inilah anak yang membuat si ibu ini menjadi tewas karena persalinan. Dan karena meninggalnya Rahel ini, Yakub mendirikan suatu tugu kubur bagi Rahel sampai sekarang, dan berangkatlah Israel di situ lalu memasang kemahnya di seberang Migdal Eder itu. Nah, Migdal Eder yaitu artinya suatu tempat yang dimana bagi Israel atau Yakub ini untuk mengingat memori tentang istri yang dicintainya itu. Nah, Anda kalau melihat bangunan ini dan pernah Anda kunjungin di Israel, ini adalah Rachel Tomb. Ini adalah kuburan bagi Rahel yang dibangun oleh bangsawan Inggris pada sekitar abad ke-18. Dan itu untuk mengingat istrinya yang juga meninggal. Nah, karena lama tidak memiliki anak, maka si bangsawan ini untuk mengingat-ingat istrinya yang meninggal di tempat itu juga, maka dia membangun suatu kawasan yang namanya Kever Rahel. Dan kubah seperti ini tentu saja bukan bangunan pada sekitar 4.000 tahun yang lalu, nggak mungkin.
Nah, ini adalah bangunan sekitar abad 18 dan itu disebut sebagai Kever Rahel dan kuburan bagi Rahel. Dan itu ada di Bethlehem Efrata. Yang di mana di Bethlehem Efrata ini Yakub mendirikan satu tugu yang khusus, yaitu Migdal Eder, untuk menjadi penghiburan baginya. Nah, oleh Jonathan ben Uziel yang tadi saya sebut, ini dijadikan sebagai suatu nubuat bahwa nanti ada penghiburan bagi Israel yang juga akan muncul di Migdal Eder. Nah, menarik sekali bahwa dalam Kejadian 35 ayat 21, Jonathan ben Uziel itu menambahkan kata Malcha Meshiha. Ada Raja Mesias yang akan muncul pada hari-hari terakhir. Dan tempat yang namanya Migdal Eder ini oleh orang-orang Yahudi, jadi bukan orang Kristen ya. Migdal Eder ada di Bethlehem Efrata oleh orang-orang Yahudi, dipandang sebagai suatu nubuat bagi nanti muncul sang Raja Mesiha, sang Malcha Mesiha ini. Sang Raja Mesias ini akan menampakkan dirinya pada hari-hari yang terakhir. Itu ada di dalam penafsirannya orang Yahudi. Jadi di sini orang Yahudi dan orang Kristen sama-sama memandang bahwa Migdal Eder adalah suatu tempat yang dinubuatkan bagi kelahiran sang Mesias. Termasuk juga di dalam Mika 4 ayat 8. Hai engkau kawanan menara domba, bahasa Ibraninya Migdal Eder. Kemudian juga di dalam terjemahannya bahasa Aram oleh Jonathan ben Uziel, dia juga lagi-lagi menempatkan nama Meshiha di sini sebagai suatu penegasan bahwa di Bethlehem Efrata, di Migdal Eder itu nanti akan muncul sang Raja Mesias. Bukan cuma di Mika 4:8, diulangi lagi dalam Mika 5 ayat 1, Jonathan ben Uziel juga menambahkan kata sang Mesias. Saya baca dalam bahasa Indonesianya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terlalu kecil untuk dihitung di antara ribuan kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku sang Mesias yang akan berkuasa di Israel, yaitu dia yang namanya sudah disebutkan sejak purbakala, sejak hari-hari penciptaan. Nah, kapan disebutnya sejak hari-hari penciptaan? Bukankah penyebutan tentang nama Yakub, yaitu Akef dalam Kejadian 3 ayat 15, dan juga keturunan sang perempuan itu sudah disebutkan oleh Tuhan sejak kitab Kejadian 3 ayat 15, bukan? Dan inilah yang sedang dibahas oleh Mika dan oleh orang-orang Yahudi, dipandang sebagai tempat sebagai kelahiran sang Mesias. Ini juga ada di dalam buku saya di Injil Salib di halaman 43. Jadi itulah kenapa imam-imam Majus ini dari timur mengadakan perjalanan untuk memburu, untuk bertemu Raja Yahudi. Dia kemudian menemui Raja Herodes. Mereka mungkin berpikir bahwa Raja Yahudi itu putra dari Herodes gitu. Pastilah dia tinggal atau dia lahir di istana. Tapi ternyata Herodes ini tidak tahu menahu. Dan kemudian Herodes mengumpulkan semua imam-imam dan para ahli Taurat, dan itu ditulis dalam Matius 2 ayat 1-5. Dengan tegas, Herodes bertanya, di manakah sang Mesias itu akan dilahirkan? Maka sang imam-imam dan para ahli Taurat ini berkata, di Bethlehem, di tanah Yudea. Ini klop dengan apa yang ditulis dalam Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, dan Mika ayat 1 yang dipandang oleh Jonathan ben Uziel tadi sebagai kelahiran sang Mesias. Demikian pula para imam-imam dan ahli Taurat memandang Bethlehem adalah tempat kelahiran dari sang Mesias. Dan di tempat inilah Allah itu inkarnasi. Dia menjadi sama dengan rupa manusia, menjadi daging. Nah, kata inkarnasi itu berasal dari kata Latin incarne. Dari sini muncul kata
reinkarnasi. Jadi kata inkarnasi adalah kata yang sangat alkitabiah dan itu merupakan istilah gereja. Jadi inkarnasi beda dengan reinkarnasinya orang Buddha maupun orang Hindu. Kita inkarnasi, bukan reinkarnasi. Jadi jangan dirancukan dengan reinkarnasi, bukan. Ini inkarnasi. Inkarnasi hanya terjadi satu kali saja, yaitu Allah yang menjadi daging. Satu kali ke bumi untuk membereskan dosa yang pertama kali dilakukan oleh Adam awal, dibereskan oleh Adam akhir yang membereskan dosa. Dia menjadi daging. Nah, jadi ada nama Yakub dalam Kitab Kejadian 3 ayat 15 dan itu merupakan suatu nubuat. Di mana ada nama Yakub? Yaitu ada di dalam kata tumit ini. Karena kata Yakub, Yaakov itu artinya menumit. Jadi di sini sudah ada suatu tipologi atau perlambangan, suatu pernyataan dari Tuhan. Kenapa Tuhan menyatakan lambang? Karena ini akan, kalau langsung Tuhan itu mengatakan nama Yakub, ini akan menjadi suatu pertanyaan bagi Adam. Apa itu Yakub? Karena ini terjadinya ribuan tahun kemudian. Allah adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang terjadi ribuan tahun kemudian. Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan ada jalur dari tumit, si tumit yaitu Yakub. Dan dia adalah keturunan sang perempuan, dia akan membereskan dosa. Dan lagi-lagi orang Kristen maupun orang Yahudi memandang ayat ini sama-sama sebagai harapan akan keselamatan. Dan antitype-nya, di mana itu antitype-nya? Yaitu ketika Allah itu inkarnasi ke bumi. Nah, ada satu tulisan dari seorang historian, dia adalah seorang Yahudi yang menjadi percaya Yesus. Dia menuliskan buku yang namanya The Life and Times of Jesus the Messiah. Dan sangat menarik di dalam penelitiannya ini, kita mengetahui bahwa Natal pertama yang di Migdal Eder itu menjadi suatu berita kelahiran sekaligus berita kematian. Itulah sebabnya ketika di awal tadi, kalau kita memperingati Natal, itu sekaligus kita juga memperingati Paskah. Karena berita Natal itu sekaligus berita kematian. Kok bisa? Bisa. Dan kita berhutang banyak terhadap penelitian dari Alfred Edersheim di sini, bahwa ada suatu rahasia yang dia ungkapkan secara luar biasa dan membuat kita mengerti hari ini. Dan dia mengatakan bahwa Sang Mesias yang muncul di Migdal Eder, itu Migdal Eder ini bukan tempat biasa. Jadi Migdal Eder itu bukan the watchtower for the ordinary flocks, bukan. Tetapi suatu tempat yang khusus, yang dimana tempat itu merupakan suatu tempel tersendiri untuk sacrifice. Yang dimana domba-domba yang ada di Migdal Eder ini adalah suatu pemasok untuk domba-domba yang dipersembahkan di bait Allah. Maka Yesus itu harus lahir di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata. Kenapa? Karena Yesus yang harus menggenapi segala domba-domba yang dipersembahkan, yang diulang-ulang sepanjang perjanjian lama dan akhirnya harus dilunasi, bukan? Nah, pelunasannya itu yaitu ketika ada penampakan, penyingkapan dari Sang Mesias dari Migdal Eder. Dan kelahirannya ini disebut secara tegas oleh Alfred Edersheim di sini dalam tulisannya di tahun 1883. Kapan itu? Pada tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 Desember hari ini adalah tepat hari kelahirannya. Kelahiran Kristus yang bertepatan pula dengan 25 Kislev. Nah, kandang domba yang di Palestina sana, di Tanah Suci, itu bukan gubuk. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kandang domba yang dimaksud adalah menara kawanan domba. Dan itu bukan gubuk. Dan bentuknya adalah gua. Dari mana lagi kita memahami itu? Yaitu tulisan dari Bapak Gereja dari Origen.
Nah, yang dimana tempat-tempat kandang domba yang ada di Bethlehem Efrata sana di Tanah Suci itu bukan gubuk. Dan kalau misalnya digubuk di belakang rumah orang itu bukan, tetapi suatu tempat yang khusus, yaitu di mana? Di gua. Di gua yang dijadikan sebagai kandang domba, dan itu menjadi suatu tempat suci. Tempat suci untuk apa? Tempat suci untuk memasok domba-domba di bait Allah. Maka biasanya orang Kristen kan bilang begini, aduh kasihan ya, Allah yang maha tinggi kok lahir di kandang domba, aduh kasihan. Sebenarnya enggak. Karena memang seperti apa yang dinubuatkan, Migdal Eder, menara kawanan domba. Kandang domba itu bukan kandang domba biasa, tetapi kandang domba untuk memasok semua korban-korban yang dipersembahkan di bait Allah. Maka kalau ada sang pengenap dari domba-domba yang lahir di situ dan dipersembahkan di bait Allah, maka dengan sendirinya sang pengenap itu harus lahir di kandang domba yang namanya Migdal Eder tadi. Maka kalau ada di drama-drama Natal, di kartu-kartu Natal, Yesus kandangnya itu kandang gubuk seperti ini, itu sebenarnya kurang tepat. Karena itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Tanah Suci sana. Karena Migdal Eder, menara kawanan domba, itu seperti ini, gua seperti ini. Dan kemudian ada menara kawanan domba yang memantau domba-domba yang dikembalakan di Bethlehem, di Efrata sana. Dan ini ada ditulisan di Origen dari Alexandria. Di dalam Contra Celsum di sini. Nah, jadi kenapa Yesus harus lahir di kandang? Bukan kandang biasa ya. Jadi Anda jangan bilang, aduh kasihan kok Yesus lahir di kandang domba. Karena ini adalah menara kawanan domba. Dan dia menjadi penggenap dari domba-domba yang dikorbankan. Nah, gua tadi hari ini itu dibangun di atasnya sebuah gereja yang namanya The Church of the Nativity. Ini ada di Bethlehem Efrata, dan di mana di setiap tanggal 25 di situ diadakan suatu misa khusus karena memang 25 Desember adalah hari kelahirannya. Walaupun ada banyak sekali bahkan orang Kristen itu menganggap bahwa 25 Kislev itu ada 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari, ini mereka ikut-ikutan dengan suatu polemik-polemik yang muncul pada abad 18 yang dimana dari tuduhan seorang teolog Jerman yang bernama Paul Ernst Jablonski itu menuduh bahwa Natal itu menyerap dari pagan. Sebenarnya bukan. Dan tuduhan ini baru ada pada abad ke-18. Dan itu dibunyikan secara nyaring sehingga hari ini. Tetapi kalau Anda bertanya kepada saya, Natal itu betul-betul lahir, Yesus lahir pada 25 Desember yang equal dengan tanggal 25 Kislev tahun 3757 tahun Yahudi. Dan kalau kita melihat Yesus harus lahir di kandang domba, maka berita Natal itu adalah sekaligus berita Paskah. Berita tentang kematiannya. Kenapa? Berita tentang kematiannya. Karena anak yang lahir di kandang domba itulah nanti yang harus mati dikorbankan. Nah, kalau ada orang lagi-lagi menganggap bahwa Natal itu tradisi, saya bisa mengatakan bahwa ini adalah tradisi turun-temurun, yaitu tradisi sorgawi. Karena ketika Allah itu inkarnasi ke bumi, malaikat di surga bersorak riang-riang menyanyikan lagu-lagu, dan itu suatu tradisi yang berasal dari sorgawi. Malaikat itu berkata, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan di kandang domba itu. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga dan memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat menyanyi, dan ini menjadi tradisi bagi kita bahwa setiap Natal kita menyanyikan puji-pujian atas Allah yang inkarnasi. Kalau ada orang Kristen sendiri membuli kita, kamu merayakan suatu tradisi, iya memang tradisi, tapi tradisi dari surga. Bahwa pada kelahirannya malaikat di surga itu
menyanyikan puji-pujian, maka siapakah yang dapat melarang orang Kristen pada setiap hari Natal melakukan peringatan dengan riang-ria karena Allah yang inkarnasi dengan kasih-Nya. Dia lahir di kandang domba sebagai penggenap bagi semua domba-domba yang dikorbankan di bait Allah. Betapa mulianya. Dan ini dapat kita tegaskan pula dalam kitab tradisinya orang Yahudi, bahwa apapun yang lahir di Bethlehem Efrata, di Migdal Eder, dan ditulis di dalam Mishnah Syekh Halim 7 ayat 4, hewan-hewan yang ditemukan atau dipelihara di padang-padang lumpur tertentu dari Migdal Eder, lagi-lagi Anda lihat di sini, adalah yang digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di bait Allah. Maka tidak bisa tidak, Yesus pun harus lahir di tempat ini. Karena dia yang menggenapi segala binatang korban yang dipersembahkan di bait Allah. Betapa mulianya. Ini bukan hal yang tiba-tiba ada atau kebetulan, bukan. Tetapi ini adalah memenuhi rencana besar yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan kebetulan kalau semua penginapan itu semuanya itu terisi karena ada sensus. Kenapa? Karena memang Tuhan mengarahkan Sang Anak Allah yang inkarnasi itu harus lahir di Bethlehem Efrata. Di mana? Di Migdal Eder. Maka di Migdal Eder ini adalah suatu mula dari tradisi yang pertama. Peringatan Natal yang penuh hikmat dengan puji-pujian kepada Tuhan saja. Dan berita Natal ini sekaligus berita Paskah. Jadi jangan hanya memfokuskan pada Paskah. Ada orang yang mengatakan, yang penting itu Paskah. Oke, Paskah. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Emang kalau Tuhan Yesus itu pernah mati, dia nggak pernah lahir. Tentu saja dia pernah lahir. Maka kelahirannya dan kematiannya itu berkaitan. Maka dia harus lahir di Migdal Eder. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius ayat 2-8, inilah yang menjadi tema utama bagi Rasul Paulus atau Rabi Saul, bahwa ingatlah ini, Zachor Tiskor, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, berarti ada bangkit, ada mati. Yang telah dilahirkan ada lahir di sini. Sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan di dalam Injilku. Maka kalau mau menjadi pengikut Kristus, apakah kita hanya ingat tentang kematiannya saja? Ya enggak dong. Yesus mati dan bangkit. Apakah Yesus kalau pernah mati dan bangkit, dia enggak pernah lahir? Tentu saja dia pernah lahir. Lahirnya apa? Lahirnya sebagai keturunan Daud. Lahir di kota Daud, lahir di Migdal Eder. Yang bahkan oleh kedua kubu yang berseberangan, baik antara orang Yahudi yang tidak percaya Kristus maupun orang Kristen yang percaya Kristus, dua-duanya melihat tempat yang namanya Migdal Eder adalah satu tempat bagi munculnya Mesias yang dijanjikan itu. Maka saya tegaskan sekali lagi, walaupun Natal itu adalah tradisi yang bermula dari tradisi sorgawi. Natal adalah tradisi sorgawi yang pernah dilakukan oleh malaikat di sorga dan kita warisi sampai hari ini. Kita melakukan peringatan Natal yang hikmat. Natal pertama dimulai saat malaikat menyampaikan kelahiran Yesus Kristus dan kemudian dirayakan di sorga. Di langit di sana para malaikat bernyanyi dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi, kalau Anda dibully oleh orang-orang Kristen sendiri, kok kamu Natalan sih? Yang penting kan Paskah. Natal itu tradisi. Anda bisa menjawabnya. Natal, berita Natal di Migdal Eder, sekaligus berita kematiannya. Sebab disitulah dia menjadi penggenap bagi semua korban yang dikorbankan. Natal di Migdal Eder. Itulah sebabnya. Anda tahu ada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis dan dia adalah putra dari Elisabet dan Zakaria imam yang menolong kedua orang tua
Yesus ini. Dan mereka tentu tahu bahwa Yesus itu lahir di Migdal Eder. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis ini mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa ada terminologi anak domba Allah secara khusus kepada Yesus yang sedang lewat di depannya? Ini di sini si Yohanes Pembaptis dia nggak pakai tafsir. Dia langsung nunjuk ke hidungnya Yesus. Nih, inilah, itulah, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Karena Yohanes tahu persis Yesus Kristus dilahirkan di Migdal Eder. Dan itu menjadi penggenap dari semua yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Israel. Bahwa akan ada sang juru selamat yang menghapus dosa dunia. Dan dia menjadi penggenapnya. Kenapa ada terminologi anak domba? Karena dia lahir di kandang. Kandang apa? Kandang Migdal Eder. Ini nggak akan diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis kalau dia tidak tahu kalau Yesus itu lahir di kandang domba itu tadi, bukan? Sebagai penggenap bagi semua domba-domba yang dikorbankan, dan bukan satu kali saja, diulangi 2 kali. Orang Israel kalau bicara 2 kali itu artinya sangat serius. Dia mengulangi lagi. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, besokannya, lihatlah anak domba Allah. Kenapa dia melihat dengan mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dia mengulangi lagi. Karena dia adalah betul-betul yang nanti dikorbankan untuk pengampunan dosa. Maka kematian Yesus di kayu salib adalah suatu kematian korban. Apa korban tadi? Kita sudah belajar tadi bahwa korban adalah harga mendekat. Karena dosa itu menimbulkan pemisahan, maka harus ada harga mendekat. Kalau di perjanjian lama dilambangkan dengan kematian darah-darah anak-anak domba, maka di perjanjian baru dilunasi, digenapi, upah dosa adalah mati, mati harus dibayar mati, maka harga mendekatnya yaitu adalah kematiannya sendiri. Allah yang inkarnasi menjadi korban. Dan kata korban itu berasal dari kata karaf, mendekat. Apa itu korban? Kalau korban hari ini bahasa Indonesia itu artinya apa? Korban banjir, korban perkosaan gitu kan? Bukan. Kata korban yang Alkitabiah dalam bahasa Ibrani adalah untuk mendekat. Jadi kalau ada korban, korban adalah harga mendekat. Yesus adalah korban bagi kita. Yesus adalah harga mendekat bagi kita. Dan itu diupayakan oleh Tuhan. Nah, maka ibadah kita adalah konsepnya anugerah. Yaitu apa sih konsep anugerah itu? Yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima tidak punya hak. Adam berdosa, dia nggak punya hak kok untuk diampuni. Dia berdosa, upah dosa adalah mati, tetapi Tuhan mengampuninya juga dengan perlambangan kematian darah binatang. Itulah kenapa Adam hari itu tidak mati. Dan masih punya kesempatan kehidupan untuk bertobat. Nah, ini adalah anugerah. Tuhan pun tidak memiliki kewajiban untuk mengampuni dosa kita, kan? Tuhan nggak punya kewajiban untuk mengampuni. Dan kita tidak punya hak. Itulah konsep anugerah. Tetapi dilakukan oleh Tuhan juga. Dia nggak wajib, kita juga nggak punya hak, tetapi dilakukan oleh Tuhan juga. Kenapa? Karena kasihnya. Itulah konsep anugerah. Konsep anugerah ini adalah suatu upaya surga mencapai manusia. Kalau upayanya surga, Allah itu yang inkarnasi ke bumi dan membawa kita nanti diselamatkan untuk masuk ke LB3, langit baru dan bumi yang baru, kita yakini bahwa itu akan nyampe. Kalau agama-agama lain, itu upayanya manusia mencapai surga dengan melakukan apa? Amal ibadah. Amal ibadah itu apa sih? Puasa, nanti pahalanya dapat ini. Ziarah ke tempat suci, nanti ibadahnya dapat ini. Menyantuni anak yatim, nanti pahalanya dapat ini. Jadi itu adalah upaya-upaya amal ibadah. Emang nyampe ke surga? Bukankah banyak orang belajar agama tetapi makin jahat? Tetapi kalau Tuhan sendiri yang datang ke bumi,
mengantar kita ke rumahnya, pasti nyampe. Maka inilah konsep ibadah kita. Upaya surga, Allah yang inkarnasi ke bumi, datang ke bumi untuk mengantarkan kita ke rumah Bapa nanti. Dan itulah yang disebut dengan Shalom. Yesus dinubuatkan sebagai Raja Shalom dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Pele Yoetz. Allah yang perkasa, El Gibor. Bapa yang kekal, Afiat, Raja damai. Nah, jadi Yesus satu-satunya sang penyelamat. Anohi, Anohi Adonai. Ve'enmi baladai Mosia. Akulah sang juru selamat. Tidak ada selain lainnya daripadaku. Jadi sang juru selamat hanya Allah sendiri. Dan Allah yang inkarnasi ini disebut sebagai Syar Shalom, Raja Damai. Raja yang memperdamaikan pemisahan akibat dosa dengan harga mendekat, dia menjadi korban. Dan kata Shalom ini bukan hanya berarti damai. Kata Shalom dalam bahasa Ibrani itu juga dalam artian melunasi. Itulah sebabnya dalam Yohanes 19 ayat 30 ada kata sudah selesai. Diterjemahkan dari bahasa Yunani tetelestai. Tetapi Yesus sebagai seorang Yahudi tentu saja dia tidak bicara bahasa Yunani, bukan? Dia kalau nggak bicara bahasa Aram ya bahasa Ibrani. Nah, kata tetelestai dalam bahasa Yunani ini, dalam bahasa Ibraninya itu nishlam. Nishlam ini adalah bentuk pasif dari kata shalom. Maka kalau Yesus disebut Raja Shalom, di sini tidak hanya berarti mendamaikan, tetapi juga berarti melunasi. Bahwa Yesuslah darahnya yang melunasi. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Dalam artian bahasa asli Ibraninya itu, sudah dilunasi. Itu sudah dilunasi. Itu sudah diperdamaikan. Dilunasi dengan apa? Darahnya yang mengucur di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka namanya sebagai Raja Shalom adalah namanya yang hikmat. Karena dia adalah Raja Pendamai, harga pendamaian, harga mendekat, dan harga untuk melunasi. Maka dia disebut Raja Shalom. Jadi kita sudah belajar banyak di sini. Migdal Eder sebagai tempat kelahirannya yang tidak biasa, sebagai penggenap dari seluruh korban-korban yang dipersembahkan sejak kematian binatang berdarah yang pertama di Taman Eden dan berlanjut di sepanjang perjanjian lama pada 25 Desember. Pada Natalnya di Migdal Eder. Digenapi dengan lahirnya Sang Anak Domba Allah, Seha Elohim, yang kelak akan menjadi penggenap segala korban-korban penghapusan dosa yang pernah diberikan. Natal, tradisi, ya tradisi. Tetapi tradisi yang berasal dari surga. Lukas 2 ayat 11-14. Kiranya firman ini menjadikan suatu penguatan bagi kita bahwa Anda menjadi orang yang sangat diberkati karena Anda adalah orang yang dibayar dosanya secara lunas oleh darah Yesus Kristus. Maka Anda semua, kita semua yang ada di sini, semua orang percaya adalah orang-orang yang mahal. Kenapa mahal? Karena dia dibayar dengan darah yang amat mahal, yaitu darahnya sendiri, darah Allah yang inkarnasi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar pada pagi hari ini. Bahwa Natal pada pagi hari ini kami peringati dengan tidak biasa. Tidak kami peringati dengan hingar-bingar pesta pora, tetapi kami belajar. Kami mendalami kenapa engkau harus hadir. Kenapa engkau disebut Sang Juru Selamat. Karena engkau memang datang untuk menyelamatkan manusia yang harus mati secara kekal akibat dosa.
Tetapi Engkau tidak merelakan itu ya Tuhan, sehingga Engkau datang membereskan dosa itu dengan kematian-Mu sendiri yang lahir di tempat yang namanya Migdal Eder. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri. Beshem ha'af, vehaben veru hakodesh, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Saya kembalikan kepada Ibu Grace.